tentu BDDN harus menjadi sebuah lembaga yang kuat. Gitu ya. Ibarat pohon itu kalau belum waktunya dicangkok kebanyakan mati juga, gitu ya. Oleh karena bagaimana kita memperkuat BDDN. Om Swastiastu. Mohon dijelaskan apa tujuan utama organisasi dalam mengumpulkan dan mengelola dana sumbangan umat. Jadi yang perlu kita jelaskan ya bahwa Badan Dharma Dana Nasional itu dibentuk berdasarkan Bisama Sabha Pandita. Jadi BDDN itu mengelola dana punya yang sifatnya sebenarnya wajib. Gitu ya, karena kita umat Hindu ini juga memiliki kewajiban sebesar 5% dari penghasilan itu dipuniakan. Nah, kemudian BDDN mengelola 2,5% dari penghasilan umat untuk dipuniakan. Jadi pertama yang kita pahami bahwa BDDN berusaha untuk memfasilitasi umat Hindu dalam menjalankan kewajibannya berdana punya. Sebenarnya itu. Baik. Bagaimana dengan visi jangka panjang organisasi dalam membantu orang yang kurang mampu, Pak? Ya, pertama visi BDDN dalam jangka panjang, tentu BDDN harus menjadi sebuah lembaga yang kuat. Gitu ya. Ibarat pohon itu kalau belum waktunya dicangkok kebanyakan mati juga, gitu ya. Oleh karena bagaimana kita memperkuat BDDN. Ketika BDDN sudah kuat, maka kita akan lebih mudah ya membantu umat yang kurang mampu. Apalagi BDDN kan sudah punya infrastruktur regulasi yang cukup baik. Dari Bisama, kemudian keputusan Mahasabha, bahkan secara negara, hukum negara sudah ada peraturan Menteri Agama. Kemudian juga sudah diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uang yang dipuniakan ke BDDN itu tidak dihitung terkena pajak. Itu. Jadi kalau sudah kuat, kemudian kita punya 6 pilar BDDN, disitulah kita akan menyalurkan dan kebanyakan memang kepada umat yang kurang mampu. Mengenai penggunaan dana, bagaimana organisasi memastikan bahwa dana sumbangan digunakan secara efektif dan efisien? Ya, saya kira ini jadi tantangan lah ya. Kita tahu bahwa sampai saat ini uang masuk ke BDDN belum begitu besar. Sementara itu, kebutuhan akan bantuan kepada umat itu sangat besar. Oleh karenanya, memang kita harus selektif ya. Bagaimana agar uang yang kita berikan ke umat itu berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karenanya, kita perlu menetapkan program-program sesuai dengan 6 pilar BDDN. Misalnya untuk SDM, ekonomi, itu juga menjadi prioritas. Di samping tentu saja prioritas pertama adalah Pandita dan Pinandita. Baik. Untuk proses seleksi penerima manfaat, Pak, bagaimana proses seleksi penerima manfaat dilakukan oleh organisasi? Ya, pertama kan kita menetapkan program, kemudian mencari sumber anggaran. Dari situ maka kita bisa melakukan evaluasi terhadap anggaran yang kita terima. Lalu kita bagaimana kemudian menseleksi. Memang ini menjadi persoalan yang tidak mudah. Oleh karenanya kita menetapkan persyaratan-persyaratan. Dan BDDN ini bukan hanya diurus oleh pengurus saja, tetapi juga ada pengawas yang selalu memberikan warning kepada kita. Gitu ya. Oleh karenanya kita tentu saja memiliki semacam board ya, yang memberikan masukan sebaiknya ini, sebaiknya itu. Jadi prasyarat ada, masukan ada, pengawasan ada. Maka harapannya kemudian uang yang kita berikan ya kepada penerima manfaat itu akan tepat sasaran. Baik, pengawasan mungkin tidak jauh dengan transparansi ya Pak ya? Ya, betul. Bagaimana organisasi menjaga transparansi dalam pengelolaan dana sumbangan umat? Jadi pertama kami selalu memberikan report ya, BDDN pusat setiap minggu memberikan report ke BDDN provinsi. Setiap bulan reportnya lebih lengkap. Setiap triwulan kita juga memberikan report ke Kementerian Agama.
Karena BDDN ini juga harus terus memberikan reportnya ke Kementerian Agama. Kemudian di akhir tahun kita juga membuat report tahunan. Nah, report tahunan ini kemudian diaudit oleh auditor independen. Jadi proses berjangka mulai mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, hingga auditor independen ini diharapkan membuat organisasi ini menjadi sangat transparan terhadap uang yang masuk maupun uang yang keluar. Baik, baik Pak. Sekarang kita beralih ke kemitraan dan kerjasama, Pak. Oke. Apakah apakah BDDN bekerja sama dengan pihak lain selain pemerintah atau seperti lembaga amal lainnya atau mungkin bisnis lokal untuk meningkatkan dampaknya? Dengan pemerintah tentu saja kita harus melaporkan ya, karena kita ini diatur oleh pemerintah, terutama melalui peraturan Menteri Agama dan juga ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Kemudian dengan organisasi keagamaan yang bernafaskan Hindu, BDDN ini adalah milik seluruh umat yang direpresentasikan oleh ormas-ormas itu. Oleh karenanya, seluruh pengurus, biasanya ketua atau ketua umum ormas agama Hindu, itu menjadi bagian penting dari BDDN, entah itu duduk di pengawas maupun pembina, gitu ya. Nah, kemudian dalam melakukan sosialisasi, kami juga bekerja sama. Dalam menyalurkan pun kami juga bekerja sama, gitu ya. Misalnya dengan Prajaniti, ya, kita menyalurkan untuk bidang-bidang ekonomi, ya. Dengan PSN, kita menyalurkan bantuan Pandita Pinandita, ya. Dengan Pandu Nusa, dengan KMHDI misalnya, kita menyalurkan bantuan untuk pendidikan, gitu ya. Nah, pun di daerah-daerah tentu saja kita juga bersinggungan langsung dengan umat, gitu ya, dengan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi umat misalnya, tentu kita memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di lapangan. Mari kita ke evaluasi dampak, Pak. Oke. Bagaimana BDDN mengevaluasi dampak dari program-program atau proyek-proyek yang didanai oleh dana sumbangan? Ya, ini jujur BDDN ini baru berdiri, ya, BDDN yang baru ya, Yayasan BDDN yang baru, ini 2 tahun yang lalu. Kemudian bekerja secara efektif di kepengurusan kami, itu kira-kira 1 tahun, baru 1 tahun ini. Nah, tentu saja dampaknya yang besar belum bisa diukur. Ya, selama ini program-program yang kami lakukan sifatnya hanya masih bantuan, misalnya bantuan kemanusiaan, gitu ya. Ada bencana, ada umat dari pelosok yang datang ke Jakarta kondisi sakit, yang parah, gitu ya. Kita berikan bantuan. Kemudian bantuan pengembangan pasraman, bantuan biaya pendidikan, bantuan pakaian Pandita Pinandita. Ini dampaknya belum bisa kita ukur dengan baik. Ya, namun ke depan program-program ini akan juga menyasar ke ekonomi yang tentu saja dampaknya akan bisa diukur. Saya kira dalam waktu 2-3 tahun ke depan kita akan mengetahui seberapa besar sih dampak dari program BDDN ya dengan memberikan bantuan-bantuan itu. Baik, mari kita ke partisipasi masyarakat. Ya. Bagaimana cara BDDN melibatkan masyarakat atau umat dalam proses pembuatan keputusan atau pelaksanaan program? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh orang yang kurang mampu atau prasejahtera? Iya, jadi BDDN memang terus pertama menyosialisasikan ya kepada seluruh umat melalui bantuan dari para tokoh, para pimpinan organisasi. Nah, maka dari sanalah kita mendapatkan banyak sekali masukan bagaimana BDDN menyalurkan ke hal-hal yang tepat lah begitu ya. Nah, tentu saja partisipasi masyarakat kita sangat penting karena tanpa partisipasi masyarakat ini tidak akan menjadi apa-apa BDDN ini. Ya, oleh karenanya kami bekerja sama dengan seluruh organisasi, bahkan sekarang kita mulai menyasar ke Banjar-Banjar gitu ya. Bagaimana agar beliau-beliau itu juga mampu menggerakkan masyarakatnya sekaligus memberi masukan kepada BDDN. Bagaimana organisasi ini harus dijalankan? Program-program apa yang sebaiknya dideliver? Lalu bagaimana memilih orang yang tepat, ya, membuat program yang tepat itu jadi penting. Oleh karenanya kami tak henti-hentinya memohon kepada para tokoh, para pimpinan organisasi, mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam berdana punia. Karena sekali lagi, ini adalah ajaran agama Hindu, disebutkan tegas sekali bahwa dana punia adalah salah satu ajaran agama Hindu yang sifatnya wajib. Gitu ya, oleh karenanya ya itu harus kita lakukan. Baik, langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Bagaimana rencana pengembangan di masa depan nanti? Apakah BDDN memiliki rencana pengembangan atau inisiatif baru untuk meningkatkan dampaknya di masa depan? Dan bagaimana komunitas atau umat dapat berkontribusi lebih aktif dalam mendukung visi dan tujuan organisasi? Iya, sekarang BDDN selain di pusat sudah punya di beberapa provinsi. Ya, ini tentu kami mengencourage teman-teman di daerah untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Kemudian tadi saya katakan bahwa kalau kita ingin efektif organisasi ini, maka umat kita atau kita semua, umat Hindu di Indonesia ini harus memiliki aset produktif. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya punya umat Hindu itu besar sekali. Tapi rata-rata punya yang masuk kemudian habis pakai. Acara selesai uang habis, ya. Nah, ini harus kita koreksi betul-betul. Ke depan punya yang masuk itu harus dikelola dengan baik supaya tidak semua habis pakai. Mestinya kita harus iri dalam hal positif terhadap lembaga-lembaga keumatan lain. Aset mereka luar biasa besar. Oke, umatnya besar, kita juga cukup besar sesungguhnya. Kalau kita mampu mengelola dana punia ini dengan proporsional, mana yang habis pakai, mana yang bantuan, mana yang akan menjadi sumber penerimaan berikutnya, maka kami di BDDN tahun ini bertekad gitu ya untuk mengadakan aset produktif. Semakin kita punya banyak aset produktif, maka pembiayaan untuk urusan keagamaan, untuk bantuan-bantuan itu lebih mudah, ya, dan bisa lebih masif. Kalau kita memberikan bantuan yang kecil-kecil, mungkin nggak akan jadi gitu. Tapi kalau uang yang ada itu kita kumpulkan, kemudian kita adakan aset produktif, ketika besar, maka bantuan itu akan menjadi hal yang positif. Oleh karenanya, sekali lagi, ini dukungan masyarakat, partisipasi publik, mari kita besarkan BDDN sebesar-besarnya, kemudian nanti akan berimbas balik ke umat kita. Baik, terima kasih Pak Ya. atas waktunya dan penjelasannya. Terima kasih.